Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ardiansyah dengan NIM D1 D02138. Di video saya ini akan membuat tugas video project mata kuliah TKIE dengan dosen pengampu Bu Insinyur Nosanti Eskut MSI. Cryopreservation atau cryo adalah kata dari Yunani yang berarti cryos yang artinya embun beku. Secara harfiah berarti mengawetkan dalam keadaan beku. Nah, ini adalah proses di mana jaringan organel, sel, matriks ekstraseluler, organ atau konstruksi biologis apapun yang rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kinetika kimia yang tidak diatur dan diawetkan dengan pendingin hingga suhu sangat rendah menggunakan nitrogen cair. Cryopreservasi adalah teknik penyimpanan jangka panjang dengan suhu sangat rendah untuk mengawetkan sel dan jaringan hidup yang utuh secara struktural untuk jangka waktu lama dengan biaya yang relatif rendah. Ilmu yang berkaitan dengan kegiatan ini dikenal dengan kriobiologi. Kriopreservasi adalah penyimpanan bahan biologis yang tidak mematikan pada suhu sangat rendah, pada suhu nitrogen cair. Hampir semua aktivitas metabolisme sel terhenti dan sampai dapat dipertahankan dalam keadaan tersebut untuk waktu yang lama. Namun, hanya sedikit bahan biologis yang dapat dibukukan tanpa mempengaruhi kelangsungan hidup sel. Mengapa preservation itu penting? Hingga 2 dekade yang lalu sumber daya genetik semakin menipis karena terus-menerus dirusak oleh manusia. Oleh karena itu sangat penting bagi banyak spesies elit penting secara ekonomi dan terancam punah untuk dilestarikan agar dapat tersedia saat dibutuhkan. Cara penyimpanan yang konvensional tidak mampu mencegah kerugian yang disebabkan oleh berbagai sebab. Metodologi harus dirancang untuk pelestarian material dalam jangka panjang. Sejarah menurut Ernest John Christopher Polge, seorang ahli biologi Inggris, adalah orang pertama yang memecahkan misteri bagaimana mengawetkan sel-sel hidup pada suhu yang sangat rendah. Pada tahun 1949, ia secara tidak sengaja menemukan sifat cryoprotective glycerol dengan sperma unggas. Nah, selama tahun 1950, menurut James A. Lovelock mengemukakan bahwa peningkatan konsentrasi garam dalam sel karena dehidrasi akibat kehilangan air mengakibatkan kerusakan sel, dan ia juga mengusulkan mekanisme kerja krioprotectant. Pada tahun 1953, penelitian Jerome K. Sherman membawanya berhasil membekukan dan mencairkan sperma manusia. Pada tahun 1983, Alan Ronson dipuji atas keberhasilan mencapai setelah membekukan embrio manusia awal 1 hingga 3 hari setelah pembuahan. Metode penyimpan kriopreservasi umumnya dengan nitrogen cair, penyimpanan dingin pada suhu rendah dan tidak beku. Tekanan rendah mengurangi sebagian tekanan atmosfer. Penyimpanan oksigen rendah melibatkan penurunan kadar oksigen namun tetap mempertahankan tekanan. Prinsipnya itu untuk membawa sel atau jaringan tumbuhan ke keadaan metabolisme nol dan tingkat membelah dengan mengurangi sel yang adanya cryoprotectant dilakukan oleh lebih dari CO2 pada suhu 79 derajat. Deep freezer bersuhu rendah 80 derajat dalam fase uap N2 AT 150 derajat dalam cairan N2 pada 190 derajat. Mekanisme
pemilihan bahan tanaman, pra pertumbuhan, penambahan krioprotektan, pembekuan, penyimpanan dalam nitrogen cair, pencairan, penyucian dan pengolahan kembali, pengukuran kelangsungan hidup. Pemilihan bahan tanaman. Nah, kondisi morfologi dan fisiologis bahan tanaman mempengaruhi kemampuan eksplan untuk bertahan hidup selama kriopreservasi. Sel atau jaringan dari fase lag akhir atau phase lock. Berbagai jenis jaringan dapat digunakan berbagai berikut: ovules, antera atau serbiksari, embrio, endosperma, dan protoplas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan tanaman. 1. Jaringan harus dipilih tanaman yang sehat. 2. Kecil. 3. Mudah. 4. Kaya akan sitoplasma. 5. Sel-sel meristik dapat bertahan hidup lebih baik dibandingkan sel yang lebih besar. 6. Sel yang sangat berpola. Terakhir, kadar air sel yang jaringan digunakan untuk kriopreservasi haruslah air yang dapat dibekukan dengan kadar rendah. Jaringan tahan terhadap suhu yang sangat rendah. Prapertumbuhan. Perawatan prapertumbuhan melindungi jaringan tanaman terhadap paparan nitrogen cair. Prapertumbuhan melibatkan penerapan bahan aditif yang diketahui dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres, misalnya asam absitat, pralin, trehalose. Penambahan krioprotektan. Krioprotektan adalah zat yang digunakan melindungi jaringan biologis dari kerusakan akibat pembekuan, akibat pembentukan es, atau mencegah destruction. Mereka bertindak seperti anti beku, mereka menyebabkan suhu beku, meningkatkan kekentalan dan mencegah kerusakan sel. Misalnya, sukrosa alkohol, glikol, asam amino, dimetil sulfoksida. Umumnya 2 krioprotektan harus digunakan bersamaan, bukan satu-satu. Pembekuan adalah transisi fase di mana zat cair berubah menjadi padat ketika suhunya diturunkan di bawah titik bekunya. Sensitivitas sel terhadap suhu rendah bergantung pada spesies tumbuhan. Metode pertumbuhan: pembekuan lambat atau slow freezing, pembekuan cepat rapid freezing, ketiga step down freezing. Satu metode pembekuan lambat, jaringan dibentuk perlahan penurunan 0,5 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius per menit dan dipindahkan ke nitrogen cair. Pendingin lambat memungkinkan aliran air dari sel ke luar hingga membentukkan ekstraseluler. Bukannya pembekuan intraseluler yang mematikan digunakan untuk kriopreservasi meristem kacang polong, kentang, singkong. 2. Metode pembekuan cepat. Bahan dimasukkan ke dalam nitrogen cair dengan penurunan suhu dari minus 30 derajat Celcius hingga minus 1000 derajat Celcius atau lebih. Metode ini secara teknis sederhana dan mudah ditangani. Digunakan untuk kriopreservasi ujung suntikan kentang strawberry spesies brassica. 3. Metode pembekuan berlangkah. Dalam metode ini pembekuan diturunkan hingga minus 20 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius, menghentikan selama kurang lebih 30 menit. Lalu pembekuan cepat tumbuhan hingga minus 196 derajat Celcius dilakukan dengan menggunakan nitrogen cair. Penyimpanan bahan beku pada suhu yang tepat. Sama pentingnya dengan pembekuan. Sel jaringan beku disimpan pada suhu yang berkisar antara minus 70 derajat hingga minus 196 derajat Celcius. Mengapa nitrogen cair ideal untuk kriopreservasi? Disebut juga sebagai cairan kriogenik inert secara kimia. Biaya yang relatif rendah, tidak beracun, tidak mudah terbakar dan tersedia. Pencairan tambahkan. Proses yang dilakukan dengan cara memasukkan botol berisi sampel ke dalam penanas air hangat 35 hingga 40 derajat Celcius.
dengan putaran yang kuat 15 detik. Setelah proses pencairan, gel dipindahkan ke bak lain pada suhu 0 derajat Celcius. Penting bagi kelangsungan hidup jaringan, sehingga tabung tidak boleh dibiarkan dalam penanas air hangat setelah es mencair. Pencucian dan rekulturasi bahan yang diawetkan dicuci beberapa menit untuk menghilangkan kendrotektan. Bahan yang disebut kemudian dikultur kembali dalam media segar. Apabila kendrotektan yang digunakan memiliki tingkat toksik atau toksik yang rendah, maka kultur tidak boleh dicuci, namun cukup dikultur ulang. Pengukuran viabilitas pertumbuhan kembali tanaman dari jaringan antara sel yang disimpan merupakan satu-satunya ujian keberlangsungan hidup bahan tanaman. Uji Tripenylteranzolium klorida. Kelangsungan hidup sel diukur dengan banyaknya produk formazan merah yang terbentuk akibat penurunan uji TTC diukur secara spektrometri. Hanya sel hidup mengandung enzim mitokondria dehidrogenase yang berproduksi menjadi formazan merah yang akan terwarnai, dan sel mati tidak akan menyerap warna biru Evan. 1 tetes larutan biru Evan 0,1 ditambahkan ke spensel pada kaca objek mikroskop dan diamati di bawah mikroskop cahaya. Hanya sel-sel yang tidak hidup, sel-sel mati yang diwarnai warna biru Evan. Persen sel yang layak, jumlah sel persen kali 100 jumlah total sel layak tambah tidak layak. Viabilitas sel individu diuji dengan warna biru Evan dan fluoresens diasetat. Regenerasi tanaman. Tujuan akhir preservasi plasma nufah adalah untuk meregenerasi tanaman yang diinginkan. Untuk pertumbuhan dan regenerasi tanaman yang tepat, sel atau jaringan kriopreservasi harus dirawat dan ditumbuhkan dengan hati-hati. Penambahan zat pemacu pertumbuhan tertentu selain pemeliharaan kondisi lingkungan yang sesuai seringkali diperlukan untuk keberhasilan regenerasi tanaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.